Halo semuanya. Di video kali ini aku ingin ini lebih ke kayak deep talk sih ya. Jadi aku ingin membahas sesuatu hal yang cukup intens dan cukup deep lah gitu. Jadi sebenarnya itu adalah bagaimana cara aku mengenali diri aku sendiri dan bagaimana juga cara aku untuk menerima diri aku sendiri. Sebenarnya sih dari mengenali diri dulu mungkin untuk mengenali diri aku sebetulnya bukan bingung, lebih tepatnya aku tidak tahu kapan pastinya aku mulai bisa untuk mengenali diri aku sendiri, kayak kapan tepatnya, pada umur berapa itu tuh aku tidak begitu ingat ya kapannya gitu loh, karena menurut aku fase-fase ataupun saat-saat kita bisa mengenali diri kita saat pertama kali itu adalah secara alami aja gitu, dengan banyaknya pengalaman yang terus datang seiring perjalanannya waktu, seiring bertambahnya usia, itu pasti kan ada aja pengalaman dan momen-momen yang membuat kita tuh makin sadar gitu sebenarnya diri kita tuh kayak gimana, kurang lebihnya kita tuh kayak gimana. Jadi menurutku untuk kapan pastinya aku bisa mengenali diri aku sendiri itu aku juga tidak bisa menjelaskan secara spesifik kapan waktunya. Intinya mungkin dulu waktu masih remaja puber, mungkin SMP atau SMA awal-awal mungkin itu aku masih gimana ya, belum memahami banget gimana sih diri aku gitu loh. Aku tuh maunya apa, tujuan aku apa gitu, itu masih abu-abu dan masih belum jelas lah gitu maunya kayak gimana. Dan aku juga belum memahami banget apa sih kelebihan aku, apa sih bakat aku, apa sih kekurangan yang ada di diri aku tuh masih belum jelas. Tapi yang pasti sekarang itu aku udah tahu banget apa aja. Yang pastinya kelebihan aku tuh adalah teliti ya, cukup teliti, dan aku juga cukup kuat, walaupun sebenarnya tuh yang gak kuat-kuat banget karena kita kan tetap aja kita manusia, hatinya tuh lemah. Jadi sekuat-kuatnya kita tuh pasti kan karena keadaan ya, cuman aku tuh cukup bisa kuat dalam setiap situasi lah kayak gitu. Aku juga bisa beradaptasi dengan baik, dan aku juga punya kelebihan di public speaking aku, di English aku, di di teknik komputer aku cukup percaya diri, walaupun aku sendiri ya belum benar-benar paham banget karena aku cuma belajar teknik komputer itu saat SMK aja kayak gitu. Kalau kelebihan aku tuh mungkin ya perasa banget, karena kita perasa banget, jadi setiap hal-hal kecil yang orang bicarakan itu tuh bisa tuh langsung kena ke hati aku dan langsung kepikiran. Jadi aku tuh emang tipe orang yang overthinker, dan itu menurut aku adalah kekurangan aku gitu, karena apa dipikirin itu kan sebenarnya itu kan kekurangan gitu loh. Dan kekurangan aku juga itu pelupa, sebenarnya tuh pelupa. Kenapa aku juga pelupa, aku juga gak tahu. Dan menurut aku juga sedikit ceroboh, dalam artian kayak pegang ini jatuh kayak gitu. Itu mungkin kekurangan dan kelebihan aku yang sudah aku ketahui sejauh ini, dan itu nggak semuanya sih aku sebutin karena nanti panjang videonya. Dan mungkin pengalaman yang membuat aku bisa lebih tahu apa aja kelebihan dan kekurangan aku tuh mungkin di saat-saat aku berada di salah satu hubungan, misalnya aku di relationship ataupun friendship gitu kan. Itu kan bikin kita jadi makin tahu ya sebenarnya sifat-sifat orang tuh kayak gimana. Itu bikin kita bercermin gitu loh, pastinya bikin kita tuh introspeksi diri. Sebenarnya kita tuh kayak mereka juga ngasih sifat-sifat buruk teman kita tuh kayak kita juga ada yang di diri kita juga ngasih. Itu kan membuat kita berkaca, bercermin, dan berintrospeksi sebenarnya tuh ada nggak sifat buruk kita yang ada di diri kita gitu loh. Itu kan membuat kita jadi semakin berkembang, sifat-sifat buruk kita tuh ditinggalkan, sifat-sifat baik kita semakin dibuild lagi gitu loh. Itu menurut aku sih pengalamannya di situ ya. Atau mungkin dari keluarga juga, atau misalnya punya masalah keluarga atau apa, itu kan membuat kita kan jadi makin paham ya sebenarnya tuh diri kita kayak gimana, kurang lebih kita kayak gimana, bagaimana sih cara kita menyikapi suatu masalah. Itu kan kita sudah jelas ya, bagaimana sifat kita udah kelihatan di situ.
Dan menurut aku sih ya, setiap manusia memang pasti punya kekurangan dan kelebihannya. Itu cuma tergantung bagaimana kita menyikapinya, gimana kita bersikap di depan orang lain, di depan orang yang lebih tua, di depan guru, dosen, di depan orang tua gitu. Cuma tergantung ada moral, attitude dari kitanya gitu loh. Walaupun apa namanya, sikap kita kayak gini kan bukan berarti kita boleh semena-mena terhadap orang lain. Apalagi kalau sikap kita tuh memang buruk gitu, tapi udah tahu tapi tetap harus dilanjutkan aja gitu. Udah tahu buruk tapi udahlah gitu, malah makin menjadi kan nggak boleh sebenarnya. Dan next itu menerima diri ya. Menurut aku menerima diri aku itu lebih ke, sebenarnya aku apa ya, mungkin ke fisik sih. Aku lebih ke kayak kalau menerima diri kayak aku sangat amat bersyukur dengan apa yang sudah Allah kasih ke aku, dengan segala fisik aku, dengan segala sifat aku, segala hati aku, semuanya itu aku sangat amat bersyukur menerima gitu loh. Karena menurut aku sifat itu memang bisa dikembangkan, tapi kalau fisik itu tidak. Kamu mau berubah, mau ubah gitu kan dosa, tidak boleh gitu. Jadi menurut aku kalau untuk soal fisik sih aku sangat amat bersyukur kita harus, jadi aku nggak merasa aku sangat amat menerima. Kalau untuk sifat, aku tuh terkadang masih ada beberapa sifat yang menjengkelkan dari dalam diri aku tuh yang kadang aku tuh kayak aku harus berusaha lebih lagi untuk menghilangkan sifat ini, walaupun memang bertahap, step by step gitu kan. Dan nggak ada orang yang berubah langsung sekejap gitu, nggak ada gitu, pasti mereka juga butuh waktu. Itu pula dengan aku. Dan menurut aku sikap-sikap aku yang mungkin terkadang itu karena terlalu kalut dengan emosi itu, jadi sebenarnya tuh logikanya tuh suka nggak jalan gitu. Kayak gimana ya, bukan nggak jalan, lebih tepatnya tuh bertabrakan. Jadi antara logika dan perasaan aku tuh bertabrakan gitu. Itu tuh aku suka jengkel gitu, kenapa aku tidak bisa berkepala dingin gitu. Itu sometimes ya, jadi nggak selalu terus. Cuman menurut aku seburuk dan sekurang apapun diri kita, tentunya kan kita juga harus tetap menerima apa yang ada di diri kita gitu. Sebenci-bencinya kita sama diri sendiri ataupun sekecewa-kecewanya kita gitu loh, kita juga harus gimana ya, kita harus terima. Kalau misalnya kamu nggak suka, misalnya kamu nggak suka nih sifat kamu kayak gini-gini nih, berusaha untuk berubah gitu. Karena ya nggak baik juga kan kalau misalnya kita untuk kayak benci sama diri sendiri ataupun nggak mau menerima diri sendiri, karena kan sebenarnya ujung-ujungnya ya kita akan berjuang dengan diri kita sendiri gitu loh. Walaupun sekarang di sisi kita ada banyak orang-orang yang sayang sama kita, ada banyak orang di sekitar kita gitu kan, cuman ujung-ujungnya yang kita andalkan, kita butuhkan dan tetap selalu ada itu cuma diri sendiri gitu loh. Jadi sebenarnya memahami dan mengenali diri sendiri menurut aku sih sangat amat penting dan perlu banget, karena itu membuat kita menjadi grow up, kita jadi semakin berkembang. Karena kan gak mungkin sifat kita yang masih childish, sifat kita yang egois ataupun sikap kita yang keras kepala itu kan terus kita pertahankan sampai usia lanjut usia, kan gak mungkin gitu loh. Kita tuh harus makin dewasa gitu kan, gak mungkin kita jadi kekanakan terus gitu. Jadi sekian aja penjelasan dari aku, penjelasan sih ya pokoknya kayak gitu. Bagaimana cara aku mengenali diri aku dan menerima diri aku sendiri ya, intinya satu, perbanyak gimana ya, bukan perbanyak baca buku. Yang kedua itu juga adalah gimana ya, aku tuh kelebihan aku adalah kalau misalnya orang lain sifatnya kayak gini, aku tuh pahami dia sifatnya kayak gimana, dan aku tuh berusaha untuk tidak mencontoh yang buruk gitu loh. Dan itu membuat aku kayak nggak, aku harus lebih baik gitu. Itu salah satunya. Jadi biar kita makin tahu gimana sih diri kita dan bagaimana cara kita untuk grow. Sekian dari aku, pas banget 10 menit. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.